Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. Nasihat Gus Mus untuk para hakim, kaum elit, dan semua umat Islam. Ada tulisan yang sangat bagus yang menggambarkan sosok Gus Mus dari Faris Al-Nizar. Di halaman rumahnya, para petani itu disalaminya satu demi satu. Pria berwajah cerah dengan rambut lunas memutih itu menjabat erat dan menatap mereka dengan tajam. Ada keharuan, ada air mata. Juga barangkali ada doa yang dinubutkan di sana. Begitulah Ahmad Mustafa Bisri yang karib disapa Gus Mus melepas petani-petani kendeng yang hendak menyuarakan aspirasi ke ibu kota. Tetaplah melawan dengan kesederhanaan. Demikianlah pesan Gus Mus. Sebaris kalimat yang diutarakan Gus Mus barangkali merupakan rumus hidup dan perjuangan yang digamitnya sepanjang hayat. Pria kelahiran Rembang 10 Agustus 1944 ini memang istiqomah melakukan perlawanan-perlawanan dengan cara yang sederhana namun indah. Gus Mus adalah jagonya. Ia acap menggunakan bermacam-macam media untuk menyampaikan kegusaran, kegelisahan, aspirasi, dan gugatan kepada nilai-nilai yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan, termasuk yang dilakukan penguasa. Abdul Munir Mulkan, cendekiawan muslim terkemuka dan guru besar UIN Yogyakarta, menggambarkan Gus Mus sebagai sosok yang visioner dan mampu meracik kepiawaian seorang sarjana agama dengan intuisi seorang penyair. Gus Mus lahir dan berkembang dari rahim pesantren. Putra kedua dari sosok ayah berjuluk singa podium dan intelektual pesantren yang prolifik. Kiai Haji Bisri Mustafa, penganggit kitab tafsir makna Pegon Al-Ibris yang sangat fenomenal itu. Namanya Ahmad Mustafa Bisri, merupakan tafaulan epigonik dari nama ayahnya yang dibalik. Puisi-puisi Gus Mus dikenal tajam dan menyentil. Bukan saja urusan sosial politik, Gus Mus juga kerap mengkritik dan menyindir tingkah pola beragama masyarakat luas. Dalam syair bertajuk Keluhan, sebuah syair yang hanya berisi satu larik kalimat, Gus Mus menulis, "Tuhan, kami sangat sibuk." Ini adalah tamparan yang keras bagi siapapun yang diam-diam menomorsatukan urusan selain Tuhan. Barangkali inilah awal mula dari lahirnya berhala-berhala baru yang belakangan oleh banyak kalangan disebut sebagai zaman ultra jahiliyah. Ya, Gus Mus merupakan satu di antara sedikit orang yang berani mengkritik pemerintahan Orde Baru. Kala rezim itu masih kokoh berdiri, Gus Mus kerap melancarkan serangkaian kritik sosial lewat sajak. Puisi-puisi Gus Mus kemudian hari dikenal sebagai puisi balsem. Mengapa balsem? Sebab balsem itu meski panas memiliki khasiat untuk mengobati. Maka kritik-kritik sosial Gus Mus dalam pelbagai puisinya, walaupun menohok, diandaikan tetap menyegarkan dan mencerahkan. Seperti puisi yang berikut ini. Puisi yang secara vulgar dan terang-terangan menyerang Orde Baru yang berjudul "Kau Ini Bagaimana?". Kita dengerin ya puisinya. Kau ini bagaimana atau aku harus bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah, aku bergerak kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran, kau bilang aku pelin-pelan. Aku harus bagaimana? Kau suruh maju, aku mau maju, kau serimpung kakiku. Kau suruh aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa, khutbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu, langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyepelekannya. Kau suruh berdisiplin, kau menyontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat,
Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai. Kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh membangun, aku membangun, kau merusakkannya. Aku kau suruh menabung, aku menabung, kau menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawah, sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah, aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Aku kau larang berjudi, permainan spekulasimu menjadi-jadi. Aku kau suruh bertanggung jawab, kau sendiri terus berucap wallahu a'lam bishawab. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur kau tipu aku. Kau suruh aku sabar kau injak tengkukku. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh memilihmu sebagai wakilku. Sudah kupilih, kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang kau selalu memikirkanku. Aku sapa saja kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicaralah, aku bicara, kau bilang aku ceriwis. Kau bilang jangan banyak bicara, aku bungkam, kau tuduh aku apatis. Aku harus bagaimana? Kau bilang kritiklah, aku kritik, kau marah. Kau bilang carikan alternatifnya, aku kasih alternatif, kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau tidak mau. Aku bilang terserah kita, kau tak suka. Aku bilang terserah aku, kau memakiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? 1987. Pada puisi lainnya yang berjudul Negeri Amplop, Gusmus mengkritik keras praktik budaya culas yang merajalela kala itu. Bahkan mungkin sampai sekarang ya. Di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya. Malu. Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya ditutupi topi. Rapi-rapi. David Copperfield dan Houdini bersembunyi rendah diri. Entah andai kata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya. Amplop di negeri amplop mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur. Hal-hal yang teratur menjadi tak teratur. Memutuskan putusan yang tak putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Di negeri amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Dan ini ada juga puisi yang bicara tentang perilaku para penegak hukum dan keadilan, yang rasanya masih cocok juga didengarkan sampai hari ini. Puisi gubahannya itu berjudul Negara Hahahihi. Puisi yang begitu elegan dan sangat berkelas. Negara Hahahihi adalah puisi yang ditulis oleh Gusmus pada era 1980-an untuk mengkritik pemerintahan Orde Baru. Puisi tersebut sampai sekarang masih dipakai oleh kalangan mahasiswa dan pegiat seni untuk mengkritik perilaku pemerintah. Berikut puisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan karena banyaknya grup lawak, maka negeriku selalu kocak. Justru grup-grup lawak hanya mengganggu dan banyak yang bikin muak. Negeriku lucu dan para pemimpinnya suka mengocok perut. Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan yang menggelikan. Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan. Banyak yang terus pamer kekerdilan dengan teriakan yang memilukan. Banyak yang terus pamer kepengecutan dengan lagak yang memuakkan. Penegak keadilan jalannya miring. Penuntut keadilan kepalanya pusing. Hakim main mata dengan maling. Wakil rakyat baunya pesing. Kalian jual janji-janji untuk menebus kepentingan sendiri. Kalian hafal pepatah petitih untuk mengelabui mereka yang tertindih. Pepatah petitih. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Sambil menggonggong kalian terus berlalu.
Ada udang di balik batu, udang kepalanya batu. Sekali dayung 2 pulau terlampaui, sekali untung 2 pulau terbeli. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kalian mati meninggalkan hutang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik yuk hujan-hujanan caci maki. Sebagai penutup, saya kira kita akan sangat perlu mendengarkan nasihat beliau tentang konsep adil dalam sendi-sendi keislaman. Untuk kita jadikan pegangan kita berperilaku sehari-hari. Bahkan sebagai konsep kita bernegara. Untuk bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, menyempurnakan akhlak ini, ada satu yang sangat penting karena itu diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim, di dalam kitabnya umat Islam, yaitu sikap adil. Dalam bahasa Jawa, jejeg. Banyak sekali, bahkan ada yang selalu diucapkan oleh khotib pada waktu Jum'ah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ada ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Ini di surat Maidah 8 itu ada itu. Di surat An-Nisa ayat 135 itu awalnya hampir sama. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina, bukan lillah tapi bil qisti syuhada alillah. Jadi ketika di surat Maidah itu kunu qawwamina lillah syuhada bil qist, di surat Nisa kunu qawwamina bil qist syuhada alillah. Seolah-olah ini memberikan pengertian kepada kita. Ini kalau tidak adil, tidak bil qisti, tidak lillah. Kalau lillah bil qisti. Sulitnya al-qist adil ini karena kita itu mempunyai yang namanya atifah. Mempunyai emosi yang karakternya condong ke sana, condong ke sini. Condong ke sana benci, condong ke sini cinta. Karena itu Rasulullah SAW selalu mengajarkan sikap tengah-tengah. Adil itu tidak bisa dilakukan oleh mereka yang ekstrim ke sini, ekstrim ke sini. Anda kalau terlalu benci, Anda tidak bisa adil. Anda terlalu cinta, tidak bisa beradil. Karena adil itu di tengah. Sedangkan terlalu cinta itu ke sini, terlalu benci itu ke sini. Dengan sikap tengah-tengah, kita bisa menjaga lebih mudah agar kita bersikap adil. Ada yang menarik di dalam surat Al-Maidah terusannya itu, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ingat, dalam awal surat ini adalah kunu qawwamin. Jadilah kamu sekalian orang-orang mukmin penegak-penegak kebenaran. Penegak-penegak kebenaran. Jadi kalau kalian ingin menegakkan kebenaran, sikap adil harus bil qisti dan lillah, karena Allah. Jangan karena nafsu, jangan karena apapun. Jadi kalau kita sekarang banyak orang yang ingin menegakkan kebenaran-kebenaran itu, cuma itu tadi. Kalau kita terlalu semangat, lalu kita lupa bahwa kita harus adil
meskipun di dalam menegakkan kebenaran atau terutama karena menegakkan kebenaran. Ada firman Allah selanjutnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali, wala yajrimannakum, ada taukidnya itu. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum menyeretmu, mendorongmu untuk tidak adil, berbuat adil lah. Anda kalau baca tafsir-tafsir itu, kebanyakan mufasir akan mengatakan bahwa al-qaum ini orang kafir. Kalau kepada orang kafir saja kita tidak boleh tidak adil, apalagi dengan sesama kaum yang beriman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.